Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa tudfa'u lan den wehake apa az-zakatu zakat ilal asnafi marang pira-pira pandan asamaniyati kang 8. Alladzina rupane wong akeh zakarohum kang nuturake ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-aziz kang agung. Fi kaulihi ing dalam dawe Allah taala hale maha luhur sinten Allah inama sodaqatu ang pestine utawi pira-pira sedekah wajib ikul fuqara'i keduwe pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira amil alaiha ing atase sedekah wal muallafatu lan wong kang den lulutake apa kulubuhum pira-pira atine al muallafat wa fir riqabi lan ing dalem pira-pira budak wal gharimina lan pira-pira wong kang utang wa fi sabilillah lan ing dalem dalane Allah wa ibni sabil lan anak dalan ila akhirih. Huwa utawi kauluhu iku dhahirun kang jelas ghaniyun tur semugih tidak butuh anisyarhi saking penjelasan elaborasi pemaparan lebih luas illa ma'rifatal asnami kejaba ngaweruhi pira-pira pandan al-madkurati kang wis den tutur. Fal faqiru mongko utawi wong kang fikir fi zakati ing dalam zakat huwa ya fakir iku alladzi wong la mala kang ora ana bondo iku mawujud lahu keduwe alladzi wala kasbalan ora ana pekerjaan iku mawujud pengangguran yaqau kang tumiba apa mal mauqian ing dalam panggonan min hajatihi saking hajate man amal fakirul araya anapun utawi fakir ing dalam bab araya iku fahuwa utawi fakirul araya iku man wong la nakda kang ora ana duit iku maujud biadihi ing dalam tangane man. Wal miskinu utawi kang aran miskin iku man wong qadara kang kuwasa sapa man ala malihi ing atase bondone man au kasbin utawa pekerjaan yako kang tumiba apa kulun saben-saben siji min huma saking malin au kasbin mauqian ing dalem panggonan min kifayatihi saking kecukupane man wala yakfihi lan ora nyukupi apa kul ing man kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asratin marang 10 ila asrati darahima marang 10 pira-pira dirham wa indahu lan iku ing dalem sandinge man sab'atun utawi 7. Jadi orang-orang yang wajib diberi zakat itu ada 7 kelompok. Yang pertama seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara, orang-orang fakir. Kemudian masakin, orang-orang miskin. Kemudian amilin alaiha, amil-amil zakat yang mengurusi zakat, membagikan zakat, mengumpulkan zakat, itu namanya amil. Wal mu'allafah qulubuhum, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya masuk Islam. Wa fir riqabi, dan budak-budak, wal gharimin, dan orang yang hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibni sabil, dan anak jalan. Ini nanti ada definisinya masing-masing. Apa itu fuqara, apa itu masakin, apa bedanya fuqara dan masakin, amil itu siapa, mu'alaf qulubuhum siapa, nanti ada definisi.
masing-masing. Nah, ayat ini dianggap sebagai dhahir yang sudah jelas, yang tidak butuh penjelasan lagi kecuali untuk mengetahui definisi masing-masing kelompok itu. Kemudian diterangkan fal fakir fi zakat huwa alladzi la malalahu wa la kasba yaqau mauqi'an min hajatihi. Orang yang disebut fakir dalam bab zakat itu adalah orang yang tidak punya duit sama sekali, tidak punya pekerjaan sama sekali yang dapat mencukupi kebutuhannya. Jadi pengangguran, tidak pegang uang, punya kebutuhan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini adalah orang yang fakir. Kalau orang miskin bagaimana? Orang miskin adalah orang yang mampu untuk mencari uang, mencari pekerjaan, yang mana kedua-duanya itu bisa mencukupi sebagian kebutuhannya tapi tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Seperti orang membutuhkan 10 dirham tapi hanya punya 7 dirham, berarti masih kurang 3 dirham. Atau kalau di Indonesia misalkan 1 bulan dia butuh uang 3 juta tapi yang dia punya hanya misalkan 2 juta. Ini disebut bukan fakir, tapi ini disebut miskin. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak pengeluarannya. Pemasukannya tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini namanya miskin. Tapi kalau fakir, ini lebih di bawahnya miskin. Uang tidak punya, pekerjaan juga tidak punya. Jadi lebih parah fakir. Miskin itu punya duit, punya pekerjaan, tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Sementara fakir tidak punya duit, tidak punya pekerjaan, dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Sementara amil, man istakmalahul imam ala ahdi sodaqoh wa dafi'i hali mustahikiha. Siapa yang disebut amil zakat? Amil zakat adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan menyerahkannya kepada yang berhak. Misalkan di Indonesia ini ada lembaga zakat nasional. Orang-orang yang bekerja di lembaga zakat itulah yang disebut amil. Nanti ada yang tingkatan nasional, ada yang tingkatannya itu kabupaten, ada yang kecamatan, ada yang petugas zakat di kelurahan. Nah, ini semuanya nanti dapat bagian zakat. Kemudian siapa yang disebut mu'alaf qulubuhum? Ada 4 macam yang disebut dalam kitab-kitab yang luas kajiannya. Tapi di dalam kitab ini yang disebutkan hanya 1, yaitu man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fayuta'allafu bidaf'i zakat lahu. Orang yang masuk Islam tapi komitmennya untuk masuk Islam ini masih lemah, maka dia hatinya harus dilembutkan, dilulutkan, hatinya harus terus disupport agar mantap masuk Islam. Maka orang yang masuk Islam ini diberi zakat. Tapi ada kejadian ini di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tidak mau memberi zakat kepada orang-orang yang masuk Islam. Alasannya apa? Beliau rasional alasannya. Pada zaman Nabi, orang-orang yang masuk Islam diberi zakat. Karena pada saat itu Islam masih sedikit pengikutnya. Sementara pada masa Umar bin Khattab, pengikutnya sudah banyak. Jadi kita udah nggak butuh lagi umat. Kalau mau masuk Islam ya masuk saja. Nggak perlu kita rayu-rayu pakai zakat. Oleh karena itu, pada zaman Umar bin Khattab, orang yang masuk Islam tidak diberi zakat. Ini ijtihadnya Umar bin Khattab. Bukan kemudian ijtihadnya ini menentang nas Al-Quran, tidak. Tapi nas Al-Quran itu dipahami secara rasional. Kenapa dalam Al-Quran itu mu'alaf qulubuhum dikasih zakat? Oh, karena pada saat itu Islam masih lemah. Umat muslim masih sedikit. Nah, sekarang umat muslim sudah banyak, kalau ada orang masuk Islam nggak perlu dikasih zakat. Nah, ini pemahaman yang kontekstual namanya. Sama seperti pada zaman Nabi, kalau ada pencuri, asalkan sudah memenuhi syarat-syaratnya, pencuri tersebut akan dipotong tangan.
Tapi Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri. Karena apa? Si pencuri tersebut mencuri dalam keadaan kelaparan. Maka dia mencuri bukan karena pekerjaan, tapi dia mencuri karena apa? Karena terpaksa. Oleh karena itu Umar bin Khattab tidak memotong tangannya. Ini istihad Umar bin Khattab dalam memahami nas Al-Quran. Kemudian yang dimaksud dengan rikob itu apa? Wafir rikobi wahum al-mukatabun kitabatan sohihatan. Amal mukatab kitabatan fasidatan falayu min sahmil mukatabin. Jadi zaman dulu ini masih ada perbudakan. Ya. Sebelum Islam datang, perbudakan itu banyak sekali. Ketika Islam datang, Islam ini ingin menghilangkan perbudakan, tapi caranya dengan berjenjang atau step by step, tidak langsung kemudian budak itu dihilangkan, tidak bisa karena sudah mengakar budak itu. Jadi perbudakan sudah mengakar, tidak bisa dihilangkan secara seketika, maka caranya adalah dengan anjuran-anjuran memerdekakan budak. Nah, zaman dulu salah satu cara memerdekakan budak adalah budaknya itu mencicil kemerdekaan dirinya sendiri. Nah, budak-budak yang ingin merdeka dan sedang mencicil kemerdekaannya sendiri, ini harus diberi zakat. Supaya apa? Dia kumpulkan, digunakan untuk memerdekakan diri sendiri. Punya kekuatan finansial untuk mencicil dirinya sendiri. Ini bukti bahwa Islam itu sejujurnya ingin menghapus perbudakan. Nah, sekarang sudah ada HAM. Sudah ada hak asasi manusia yang melarang adanya perbudakan di muka bumi ini. Ini sudah cocok dengan Islam, karena itu juga menjadi cita-cita Islam. Kemudian gharim, apa yang dimaksud gharim itu? Man istadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhar qatiluhu. Fatahmilu dainan bisa babidzalika fayuqda dainuhu min sahmil gharimin honian kana au fakiron. Wa inna ma yu'tal gharim inda baqa'iddain alaihi. Yang disebut gharim itu bukan kemudian orang yang punya hutang secara umum, tidak, tapi di sini contohnya adalah orang yang hutang. Nah, tujuan hutangnya adalah untuk meredam konflik. Wah, ini misalkan di Papua sedang ada konflik. Kemudian ayo kita menggalang dana dengan cara hutang enggak apa-apa untuk mensejahterakan Papua supaya di Papua tidak terjadi konflik. Kita damaikan itu. Kelompok-kelompok yang bertikai itu kita damaikan. Nah, dia hutang. Kemudian dia harus menanggung hutang tersebut. Maka orang-orang yang sudah hutang untuk mendamaikan konflik, dia disebut gharim. Hutangnya itu nanti dilunasi dari zakat. Hutangnya dilunasi dari zakat. Ini membuktikan bahwa Islam itu punya visi misi peacemaker untuk membuat perdamaian. Untuk membuat perdamaian. Sampai-sampai orang yang ghaniyan kana au fakiron, orang yang kaya, kalau dia itu punya hutang dan hutangnya untuk perdamaian, hutangnya nanti dilunasi dari zakat. Kemudian sabilillah, siapa sabilillah itu? Fahum al-ghuzatul ladzina la sahmalahum fi diwanil murtazikoh balhum mutatawwi'un bil jihad. Orang yang perang itu ada dua. Pertama adalah tentara yang dibayar oleh negara dan swasta, tentara swasta. Nah, tentara-tentara yang PNS yang sudah digaji oleh negara itu disebut murtazikoh. Mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi mujahidin-mujahidin yang mutatawwi' itu memang sukarela, tidak dibayar oleh negara, dia berhak mendapatkan zakat. Jadi orang yang mujahidin, yang jihad, itu ada dua. Ada yang dibayar oleh negara, tidak berhak mendapatkan zakat, dan orang yang sukarela dari rakyat, itu dia mendapatkan zakat. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana jihad kita? Jihad kita itu jihad melawan korupsi, jihad mengentaskan kemiskinan, jihad untuk menyejahterakan masyarakat, jihad untuk membuat perdamaian, bukan jihad perang, karena Indonesia ini adalah darul ahdi atau negara di mana kita berjanji berbhinneka tunggal ika, damai, saling menghormati. Maka tidak ada
yang namanya jihad memerangi non-muslim di Indonesia itu tidak ada. Nah, sementara sabilillah itu apa? Ada banyak yang sabilillah itu anak jalanan. Ternyata di sini sabilillah itu man yunsi usafaron min baladi zakat au yakunu muhtazan bi baladiha wa yustaratu fihil hajat wa adamul maksiyat. Yang disebut dengan ibnu sabil, anak jalanan, itu bukan kemudian anak yang di pinggir-pinggir jalan, itu bukan. Tapi orang yang melakukan perjalanan, bepergian, yang dia mulai dari negara di mana negara tersebut itu orang-orangnya wajib membayar zakat, atau dia melewati daerah yang di situ itu ada penduduk yang wajib membayar zakat, maka orang yang lewat di daerah yang di situ sedang melaksanakan zakat, kalau dia itu membutuhkan dan bepergiannya tidak bertujuan maksiat, maka dia mendapatkan zakat. Contoh misalkan kita pergi dari Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini banyak yang sedang punya kewajiban bayar zakat. Kemudian kita melakukan perjalanan, kita punya kebutuhan saku untuk bekal di perjalanan, maka orang-orang itu wajib memberikan zakat kepada kita. Atau kita lewat Surabaya. Di Surabaya banyak orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, saat kita lewat Surabaya kemudian kita punya kebutuhan dan bepergian kita itu tujuannya untuk tujuan yang baik, bukan tujuan maksiat, maka di Surabaya kita berhak mendapatkan zakat. Ini yang dimaksud dengan ibnu sabil. Bukan kemudian anak-anak yang menggelandang di pinggir jalan, itu bukan. Kalau mereka malah bisa kategorinya nanti fakir karena nggak punya pekerjaan, nggak punya harta. Atau mereka punya pekerjaan ngamen. Kalau memang itu ngamennya itu dengan cara yang kreatif ya, tidak dengan cara memaksa para pengguna jalan, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhannya, mereka miskin. Jadi anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan itu bisa disebut ibnu sabil kalau memang sedang menempuh perjalanan. Bisa juga dia itu rumahnya memang di situ, di dekat lampu merah, maka mereka bukan ibnu sabil, melainkan fakir atau miskin. Nah, itu keterangannya. Besok kita akan membahas siapa saja orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi kita sudah membahas siapa saja orang yang berhak. Besok kita akan membahas orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.